Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, dalam minggu ini kita merayakan Hari Kemerdekaan negara kita tercinta, negara Republik Indonesia. Kita sangat bangga akan negara kita dan kita juga bersyukur berada di negara Indonesia. Salah satunya karena kita memiliki kebebasan untuk beribadah. Mari kita terus memanfaatkan kebebasan untuk beribadah ini untuk dengan penuh sukacita datang ke hadirat Tuhan dalam setiap ibadah kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada hari ini, mari kita menyimak beberapa warta Smyrna. Yang pertama, selamat datang di ibadah Raya Smyrna yang ke-306 hari Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021. Kiranya ibadah kita hari ini disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Selanjutnya, untuk jam doa akan diadakan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 pukul 18.30 di rumah masing-masing. Dan juga silahkan melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Kemudian untuk sekolah minggu akan dilaksanakan setelah ibadah minggu dimulai pukul 9.45 untuk kelas dewasa dan pukul 10 untuk kelas remaja, pukul 9.30 untuk kelas pratama dan indria. Silahkan Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak untuk mempersiapkan diri mengikuti sekolah minggu secara virtual. Selanjutnya, laporan kegiatan. Ibadah pada tanggal 15 Agustus dihadiri oleh 88 orang. Dan jam doa tanggal 12 Agustus dihadiri oleh 33 orang. Sekolah minggu tanggal 15 Agustus dihadiri oleh 33 orang. Dan persekutuan pria atau prima pada tanggal 15 Agustus dihadiri oleh 11 orang. Berikutnya, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Yakobus Redi Dwi Saputro pada tanggal 2 Agustus, kepada Saudara Stefanus Kili-Kili pada tanggal 24 Agustus, dan untuk anak Jevior Gionatan Faronao pada tanggal 28 Agustus. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Bapak Ibu Saudara warta kita untuk hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita membuka hati kita mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja dalam hati kita sepanjang ibadah ini. Mari kita menundukkan kepala. Amin. Tetapi kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mazmur 13 ayat 6. Mari kita menyanyi untuk Tuhan dengan hati bersorak-sorak karena kasih setianya kepada kita. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi.
Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyerahkan ibadah kita pada hari ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memelihara hidup kami mengucap syukur Bapa, karena hari ini kami kembali boleh datang di hadirat-Mu untuk beribadah kepadamu. Tuhan, kami mohon Tuhan bekerja dalam hati kami dan menolong setiap ibadah kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biarlah ibadah kami ini sungguh dapat menyenangkan hati-Mu. Pimpin kami ya Tuhan dari awal hingga akhir, sehingga berkat-Mu boleh berlimpah dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan ibadah ini, kami serahkan hati pikiran kami, seluruhnya hanya kepadamu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita adalah biji mata Allah.
Apapun yang terjadi pada kita, Tuhan akan tetap menjaga dan melindungi kita. Bahkan saat kita tidak mampu melihat penjagaan dan perlindungan Tuhan, tetapi yakinlah bahwa Tuhan sedang bekerja dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang tak terlihat ataupun terpikirkan oleh kita. Mari kita percaya akan kasih setia Tuhan. Mari kita rasakan kasih setia Tuhan. Kita pujikan kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Puji dan sembah Kau. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Mari kita nyatakan syukur kita atas kebaikan Tuhan dengan memberi persembahan dan persepuluhan kita dengan hati yang rela. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang begitu luar biasa memelihara hidup kami.
Saat ini kami mau mengucap syukur Bapa untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami kembali boleh mengingat bahwa kami ini adalah milik-Mu. Seluruh hidup kami ini adalah milik-Mu. Dan saat ini kami ingin mengembalikan persembahan dan persepuluhan kami kepadamu. Biarlah Tuhan melihat ke dalam hati kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menguji hati kami. Biarlah persembahan ini sungguh kami sampaikan kepadamu dari dalam hati kami yang ikhlas. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan persepuluhan kami. Terimalah persembahan dan persepuluhan kami ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Berita kasih-Nya. Demikianlah tema khotbah pada hari ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Petrus Mugiharjo. Biarlah berita ini menjadi kabar gembira dan berkat bukan hanya untuk kita pribadi lepas pribadi, tetapi juga menjadi berkat bagi keluarga kita. Sebagaimana dengan pujian istimewa yang akan disampaikan oleh Niko dan Nathan, berkat bagi keluarga. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi. Mari kita bersama-sama untuk tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan supaya kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu dengan menaikkan syukur kami karena Engkau sudah memberkati kami di sepanjang minggu ini, dan berkat terkhusus pada pagi ini ketika kami membuka hati dan hidup kami untuk menerima bagian dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan bekerja atas kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak yang saya kasih, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Hosea pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Di sana tertulis ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu bisa lanjutkan membacanya sampai ayat yang ke-12 supaya kita bisa memahami bagian dari perikop yang menjadi nats kita pada pagi hari ini. Hosea pasal 1 ayat 1 sampai 12, dan saya akan membaca ayat yang keempat. Ayat yang keempat, Hosea pasal 11. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah berita kasih-Nya. Berita kasih-Nya. Apa yang ada dalam pikiran kita, dalam benak kita ketika kita mendengar kata kasih? Pasti kita punya banyak definisi, kita punya banyak pengertian, bahkan kita punya banyak pemahaman ketika kita mendengar tentang kasih. Kasih itu apa? Tetapi pastilah banyak di antara kita ketika kita mendengar masalah kasih atau kata kasih, kita akan berpikir tentang hubungan. Kalau saya mengasihi saudara, artinya saya punya hubungan dengan saudara. Ketika orang tua mengasihi anak, itu artinya orang tua punya hubungan dengan anak. Ketika anak-anak kita mengasihi teman-teman mereka, pasti mereka punya hubungan antara anak-anak kita dengan teman-teman mereka. Jadi kasih berbicara banyak tentang hubungan. Dan kita tahu pasti bahwa, semoga kita masih ingat, ada beberapa macam kasih. Saya tidak akan mengkhotbahkan, tapi saya akan mengulang saja. Kasih yang tidak bersyarat. Kita tahu pasti itu adalah kasih agape, kasih yang ilahi, kasih yang walaupun, bukan kasih yang jika. Walaupun kamu tidak mengasihi aku tetap mengasihi kamu. Walaupun kamu membenci aku tetap mengasihi kamu. Walaupun kamu mengecewakan aku, tetapi aku tetap mengasihi kamu. Bukan kasih yang jika. Jika kamu baik, maka aku mengasihimu. Jika kamu benar, maka aku akan mengasihimu. Jika kamu membanggakan, maka aku akan mengasihimu. Nah, yang jika seperti itu bukan merupakan kasih yang agape. Ada kasih yang lain, yaitu kasih antara suami dan istri, atau kasih antar pasangan yang kita mengenalnya dengan kasih eros. Ada kasih yang mengikat dalam satu keluarga, antara anak dengan orang tuanya, antara orang tua dengan anak-anak dan dengan cucu-cucunya, bisa saja, yaitu kasih dalam keluarga atau kasih storge. Dan ada kasih di antara pertemanan, kasih di antara persahabatan yang kita sebut sebagai kasih phileo atau philea. Nah, dari agape, eros, storge, philea itu merupakan macam-macam kasih yang mempunyai hal yang sama, yaitu bahwa apapun bentuk kasih itu harus ada objeknya. Harus ada objeknya di mana seseorang dapat mengungkapkan kasihnya, dapat menunjukkan kasihnya, baik kepada Tuhan, baik kepada orang, atau bahkan bisa jadi kepada binatang. Nah, baik kasih agape, kasih eros, kasih storge, kasih phileo, semua membutuhkan yang namanya objek. Mengapa demikian? Kita akan belajar bersama-sama mengapa kasih harus ada objeknya. Kita akan belajar dari sejarah dari umat Tuhan yang
Pada waktu itu Tuhan sungguh-sungguh menunjukkan kasih-Nya yang walaupun, kasih-Nya yang ilahi kepada umat-Nya. Dan di dalam Hosea pasal 11 ayat 1 sampai 12 ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya supaya apa? Supaya kita bisa memahami kasih-Nya dan supaya kita bisa menerapkan kasih itu, baik mengasihi Tuhan maupun mengasihi sesama kita. Pasti dengan kasih yang benar. Mari kita lihat bagian yang pertama. Tuhan itu kasih dan setia. Wah, dari mendengar judul dari alinea ini atau judul dari garis besar ini saja, sungguhnya kita bisa mengerti, bisa memahami bagaimana Tuhan kita itu, bagaimana sifatnya, bagaimana wataknya, dan bagaimana dia bisa mengungkapkan isi hatinya kepada manusia, termasuk kepada kita. Kalau kita mendengar bahwa Tuhan itu kasih dan setia, maka kasih dan setianya itu tidak pernah bisa dilepaskan, tidak pernah bisa dipisahkan. Ketika Tuhan mengasihi umatnya, dia menunjukkan kasihnya dengan setia. Ketika dia menunjukkan setianya kepada umatnya, maka dia sedang menunjukkan kasihnya. Oleh sebab itu, kasih dan setia dari Tuhan itu mestinya juga bisa kita terima, kita rasakan bersama-sama dalam kehidupan kita. Mari kita lihat bagaimana Tuhan menunjukkan kasih dan setianya itu kepada umatnya. Di ayat yang keempat yang kita baca tadi, ada kalimat yang menunjukkan, aku menarik mereka dengan kesetiaan dan ikatan kasih. Bagaimanakah kesetiaan dan bagaimanakah ikatan kasih yang Tuhan tunjukkan kepada umatnya? Kalau Bapak Ibu baca di pasal 11 ayat 1, di sana jelas bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada umatnya dengan setia, yaitu bahwa Allah telah menebus Israel dari perbudakan Mesir. Wah, itu merupakan bukti kasih yang nyata, bukti kasih dari Tuhan yang luar biasa ketika Israel, ketika umat Tuhan berada dalam kuasanya Mesir. Mereka tidak bisa berbuat sesuatu, mereka tidak bisa mengandalkan kekuatan mereka, bahkan mereka tidak bisa berjuang untuk bisa keluar dari tanah Mesir. Tetapi oleh kasih setia Tuhan, maka bangsa Israel dibawa keluar oleh Tuhan. Itu artinya bahwa Allah telah menebus Israel dari perbudakan Mesir. Itu menjadi bukti nyata dari kasih dan setianya Tuhan di pasal 11:1. Di pasal 11 ayat yang ketiga, kita bisa melihat bahwa Allah telah membimbing mereka di padang gurun menuju kepada tanah perjanjian, menuju kepada tanah Kanaan, tanah yang gemah ripah loh jinawi, tanah yang subur makmur, tanah yang begitu kaya raya. Ketika umat berada dalam perjalanan, maka Tuhan membimbing mereka, Tuhan mengayomi mereka, Tuhan melindungi mereka. Ketika panas terik di siang hari, Tuhan menutupnya dengan tiang awan. Dan ketika berada di padang gurun yang begitu dingin di malam hari, maka Allah memberkati mereka, melindungi mereka dengan tiang api yang bisa menghangatkan mereka. Iklim di padang gurun pasti kita tahu semuanya, mereka menyebutnya sebagai iklim kontinental. Yaitu ketika panas akan panas sekali dan ketika dingin akan dingin sekali. Ketika siang akan menjadi panas sekali dan ketika malam akan menjadi dingin sekali. Baik siang maupun malam Tuhan melindungi dan memberkati umatnya. Artinya tidak ada putus-putusnya dari pagi sampai kepada pagi lagi. Allah telah menjadikan mereka sebagai bangsa yang berdaulat. Mereka punya pemerintahan, mereka punya aturan, mereka punya tata tertib. Mereka punya kebiasaan-kebiasaan di dalam menyembah kepada Tuhan, di dalam mengabdi kepada Tuhan, di dalam kehidupan mereka berkeluarga, kehidupan mereka bersama-sama dalam masyarakat mereka. Semuanya sudah ada tata aturannya. Dan bangsa itu menjadi bangsa yang berdaulat karena Tuhan yang membimbing mereka. Dan pasal 11 ayat 4 yang tadi kita baca, pasti kita akan tahu bahwa Allah telah memelihara hidup mereka dengan kasih setianya. Wah, puji Tuhan, haleluya. Karena pemeliharaan Tuhan kepada umatnya tidak hanya berhenti kepada umat Israel saja,
tetapi akan terus berjalan sampai kepada hari ini, kepada kita orang-orang percaya, kita yang menjadi umat Tuhan di zaman perjanjian baru ini, atau di zaman anugerah ini. Bapak Ibu saya kasihi, begitu banyak dan begitu besar yang Tuhan kerjakan bagi umatnya. Pasti umat tidak pernah bisa menghitung seberapa banyak kebesaran dengan keagungan Tuhan, berkat dan perlindungannya. Tidak pernah bisa terhitung dalam otak dan pikiran mereka. Mereka hanya bisa berkata bahwa begitu besar kasih Allah kepada mereka. Mestinya mereka hidup bergantung kepada Tuhan. Mestinya mereka mengakui bahwa semua kebebasan, semua keberhasilan, semua kehidupan yang bisa mereka rasakan adalah datangnya dari Tuhan, bukan dari usaha mereka sendiri. Nah, ternyata Israel tidak tahu balas budi. Sekali lagi ya, ternyata Israel, ternyata umat Tuhan yang sudah banyak mendapatkan berkat dari Tuhan, ternyata mereka tidak bisa atau tidak bisa menghidupi, mengetahui, memahami apa yang namanya balas budi. Apa yang dikerjakan? Mereka justru memilih berbakti kepada Baal. Mereka tidak berbakti dan tunduk kepada Tuhan yang sudah memberikan kebebasan dan kehidupan. Mereka justru lari kepada Baal, kepada Allah yang kelihatan. Mereka sujud menyembah Baal. Mereka mempersembahkan hidup dan dirinya kepada Baal, bukan kepada Allah yang memberi kebebasan kepada mereka. Bapak Ibu bisa baca di ayat di pasal yang kedua, di ayat yang kedua dan juga di ayat yang ke-7. Seakan-akan mereka merasa bahwa Baal yang telah berjasa besar kepada Israel, sehingga Israel bisa mendapatkan kebebasan dan mendapatkan kehidupannya. Mereka lupa dan mereka tidak sadar bahwa semua yang terjadi pada Israel, baik itu kebebasan dan kehidupannya, sesungguhnya datang dari Allah Israel yang membebaskan mereka, yang membawa mereka keluar dari Mesir, yang melindungi mereka, dan bahkan yang memberikan kehidupan, memberikan makan dan minum kepada mereka semuanya. Sekali lagi, Israel justru tidak menyembah kepada Tuhan, tapi lari kepada Baal dan mengagungkan Baal. Bapak yang saya kasihi, oleh sebab itu di ayat yang ke-5 dan 6, Israel harus menanggung akibatnya karena tidak mau menyembah kepada Tuhan dengan benar, tidak mau berbakti kepada Tuhan dengan setia, dan tidak mau mempersembahkan hidup dan dirinya kepada Allah Israel. Akhirnya ayat yang ke-5 dan 6 mereka mendapatkan penghukuman yang dari Tuhan. Bapak yang saya kasihi, Allah tidak berhenti mengasihi Israel, meskipun ternyata bahwa Israel tidak tunduk dan tidak taat kepada Tuhan. Faktanya bahwa mereka tidak memuja Tuhan Allah Israel, tapi mereka memuja kepada Baal. Tetapi karena kasih dan setia Tuhan, Allah tidak berhenti mengasihi Israel, meskipun memberi pengajaran dan pelajaran kepada Israel, yaitu hukuman. Kasihnya tetap nyata, sekalipun Israel berbuat sebaliknya. Bapak Ibu saya kasihi, ini kondisi umat Tuhan pada waktu itu. Apakah umat Tuhan pada waktu itu juga menjadi cermin umat Tuhan pada hari-hari ini? Apakah ketika kita merenungkan bagaimana kehidupan umat Tuhan pada waktu itu, kesalahan-kesalahan yang mereka buat di hadapan Tuhan, apakah kesalahan-kesalahan itu juga kita buat pada hari-hari ini? Tuhan memberikan kebebasan kepada Israel. Tuhan memberikan makanan, minuman, kehidupan, keberhasilan, kesuksesan, keluarga dan perkembangannya. Semua diberikan oleh Allah Israel. Dan saya yakin pasti bahwa hari-hari ini juga kita mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Kita mendapatkan kemerdekaan, mendapatkan kemenangan yang sejati di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita mendapatkan berkat makanan dan minuman. Kita mendapatkan berkat keberhasilan, mendapatkan keluarga, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Akankah kita juga akan melakukan hal yang sama kepada Tuhan seperti Israel lakukan?
yaitu tidak mau setia kepada Tuhan, tidak mau menyembah kepada Tuhan dengan benar, justru mengagungkan dewa-dewa yang mereka buat. Bisa jadi dewa-dewa hari ini adalah pekerjaan kita, kesibukan kita, keluarga kita, uang kita, harta kita. Tidak lagi kita menyembah kepada Tuhan, tapi mengagungkan harta kita, mengagungkan keberhasilan kita, mengagungkan apa yang kita punyai, sampai kita tidak mau mengagungkan Tuhan. Kalau Israel dihukum karena tindakannya, jangan sampai kita juga dihukum karena kita tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Tapi yakinlah bahwa karena Allah kita kasih dan setia, tidak pernah Ia mengingkari sifat kasih dan setianya. Pasti Allah menunggu kita untuk kembali dan bertobat kepada Tuhan. Mari kita koreksi diri kita, apakah kita menjadi orang-orang yang setia? Setelah kita diberkati dengan kecukupan, dengan makanan, dengan minuman, dengan keluarga, dengan pekerjaan, dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan kesempatan, apakah kita bisa mengimbangi kasih Tuhan itu dengan setia kita kepada Dia? Kalau Tuhan kasih dan setia kepada kita, mari kita juga kasih dan setia kepada Tuhan. Pengalaman buruk Israel, karena Israel tidak mau kasih dan setia kepada Tuhan, maka mereka dihukum. Pasti kita tidak mau dihukum oleh Tuhan. Sebab itu mari kita tunjukkan kasih dan setia kita kepada Tuhan. Yang kedua, Allah membuktikan kasih-Nya. Allah tidak hanya berbicara tentang kasih, Allah tidak hanya berfirman tentang kasih, Allah tidak hanya memberikan pengajaran tentang kasih, tetapi Allah memberikan hidup dan dirinya melalui Yesus Kristus untuk menunjukkan kasih-Nya, untuk membuktikan kasih-Nya kepada umat-Nya. Lihat pengalaman umat Tuhan pada waktu itu. Mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Menarik ya. Dari tadi dia menuntun umatnya dengan kasih dan setia. Lalu juga mengangkat kuk dari tulang rahang mereka supaya mereka bisa makan. Dan makanannya juga diberi oleh Tuhan. Ilustrasi ini diambil dari dunia binatang, saudara. Jadi kalimat-kalimat yang kita baca itu semuanya ilustrasinya diambil dari dunia binatang, di mana orang dapat menuntun hewannya dengan memakai tali yang cocok untuk binatang itu. Untuk lembu punya tali sendiri, untuk domba punya tali sendiri, untuk onta punya tali sendiri. Dan masing-masing tali itu khusus buat mereka. Untuk lembu ya lembu, untuk onta ya onta, dan untuk domba ya domba. Tidak bisa ditukar balikkan. Tuhan juga memberikan, jadi gambaran itu seperti, Tuhan juga menuntun umatnya dengan tali yang pas, tali yang cocok dengan umatnya. Allah memakai tali yang cocok untuk manusia, untuk umatnya, yaitu tali yang lemah lembut, tali yang menunjukkan kasih sayang, dan tali yang sungguh-sungguh sangat-sangat membahagiakan bagi umatnya mestinya, untuk menuntun umatnya keluar dari berbagai macam permasalahannya. Seperti itulah yang Tuhan buat. Menuntun Israel, menuntun umatnya dengan kasih dan sayangnya, dengan kesetiaannya, supaya mereka keluar dari tanah perbudakan, menuju kepada tanah perjanjian, menuju kepada tanah yang begitu indah, kaya dan raya. Dengan lembut dan dengan kasih sayang. Meskipun kelembutan Tuhan dan kasih sayang Tuhan, Bapak Ibu sudah mengerti pasti bahwa ternyata Israel tidak membalasnya dengan kelembutan dan kasih sayang kepada Tuhan. Lalu apa yang dikerjakan Tuhan? Dikatakan di sana mengangkat kuk. Kuk itu beban yang ada pada leher lembu biasanya untuk menarik gerobaknya. Tetapi di sana dikatakan mengangkat kuk, mengangkat dari tulang rahangnya. Jadi ada binatang pada waktu itu juga memakai besi di rahangnya, sehingga sangat mengganggu ketika binatang itu akan makan. Maka kuknya dilepas, kemudian besi yang ada di rahangnya juga dilepas. Dikatakan di sana supaya kamu bisa makan. Wah, luar biasa. Tuhan melepaskan dari semua bebannya. Yang pasti adalah Tuhan melepaskan dari dosa-dosa manusia. Kasih yang melampaui kuasa dosa,
Inilah kasih yang dinyatakan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dosa dan maut itu seperti kuk yang ada pada kehidupan kita, seperti besi yang ada pada mulut kita, sehingga kita tidak pernah bisa merasakan berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Lalu Tuhan dengan kasih-Nya, dengan setianya, kuknya diangkat dan besi yang ada di rahangnya juga dilepaskan, supaya bisa menikmati berkat sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Bapak yang saya kasihi, bukan hanya melebihi kuasa dosa saja. Kasih Allah bahkan melampaui kekuatan maut yang menguasai kita. Kasih Allah membawa kita kepada kemuliaan surgawi. Akhirnya Bapak yang saya kasihi, perhatian Allah tampak dalam cara Ia menuntun kita dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih, dan dengan belas kasihan ilahi. Kita semuanya sudah merasakan itu. Ia selalu memperhatikan kita. Ia selalu menyembuhkan kita. Ia menuntun kita. Namun jangan sampai kita mencontoh umat pada waktu itu yang tidak mau mengakui kasih dan berkat-berkat-Nya itu turun dari Tuhan. Itu diberikan oleh Tuhan. Mereka merasa bahwa semua yang saya punya karena usaha saya. Semua yang saya punya karena kerja saya. Semua yang saya punya itu semua karena usaha saya, kerja saya, banting tulang saya, peras keringat saya, dan seterusnya. Tidak mau mengakui bahwa itu adalah pemberian dan berkat Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa bersyukur atas kasih Allah kepada kita yang ditujukan dalam keselamatan kita. Dan banyak cara lainnya, baik di masa lalu, masa kini, bahkan masa-masa yang akan datang. Kita harus bekerja keras, mengembangkan hati yang berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita. Mari kita ungkapkan kasih kita juga kepada Dia sebagai tanggapan atas kasih Tuhan. Kasih Allah begitu besar kepada saya dan kepada saudara. Apakah kita, saya dan saudara, mau mengasihi dengan kasih yang besar kepada Tuhan kita, yang bisa kita tunjukkan juga dengan mengasihi sesama kita? Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan memberkati kami ya Tuhan, menjadikan kami orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami dengan dasar kasih yang Tuhan ajarkan kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan telah disampaikan. Mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan ini dengan memujikan dalamnya kasih-Mu, Bapa. Dalamnya kasih-Mu.
Kasih bukanlah kumpulan definisi dan ilustrasi, namun kasih adalah tindakan nyata dari hati sebagai bukti. Di ujung dari ibadah kita pada hari ini, mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan dan menerima doa berkat. Mari kita tunduk kepala. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kami berada sampai pada pagi hari ini oleh karena kekuatan kasih dan setia Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Oleh sebab itu kami sungguh-sungguh bersyukur jikalau hari ini kami boleh berbakti kepada Tuhan, mendengarkan bagian dari firman Tuhan, menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan, dan bahkan memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan kami kepadamu ya Tuhan. Ampunilah ya Tuhan atas semua dosa dan kesalahan kami, baik itu melalui tutur kata, tingkah laku kami, hati hidup kami, motivasi kami yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan sekalian kami bersyukur karena Tuhan mengampuni kami di pagi hari ini. Bapa, di penghujung ibadah kami hari ini, hamba ingin berdoa menyerahkan jemaat Smyrna ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kami boleh ada sampai hari ini. Smyrna boleh ada sampai hari ini oleh karena kasih dan setiamu yang menyertai kami sekalian. Kami bersyukur oleh karena kami masih diberikan kesempatan untuk bisa melayani kepada Tuhan dengan berbagai macam bentuk dan cara yang masih bisa kami lakukan. Semua sungguhnya karena kasih setiamu yang Tuhan limpahkan kepada kami. Oleh sebab itu hamba ingin berdoa menyerahkan supaya seluruh jemaat Smyrna bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan di mana kami bisa bersekutu bersama-sama, kami bisa memuji Tuhan, kami bisa mendengarkan bagian dari firman Tuhan, bahkan kami bisa melayani dan mengabdi kepada Tuhan meskipun dengan cara-cara yang sangat-sangat terbatas. Tetapi biarlah kami boleh memanfaatkan ini sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, supaya kami boleh meraih berkat Tuhan yang sebanyak-banyaknya dan yang sebesar-besarnya. Berkati jemaat Smyrna dengan kekuatan dan kesehatan, berkati dengan kesehatian dan kesatuan di tengah-tengah berbagai macam perbedaan. Berkati jemaat Smyrna dengan keberhasilan dan kesuksesan baik dalam pekerjaan maupun dalam studi. Berkatilah setiap jemaat Smyrna supaya menjadi jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan, yang dewasa di dalam Tuhan. Dan hamba ingin berdoa menyerahkan supaya setiap pergumulan yang terjadi, baik di dalam persekutuan kami di Smyrna maupun di keluarga-keluarga jemaat Smyrna, Tuhan akan campur tangan dan menolong memberikan jalan keluar, supaya kami bisa mendapatkan jalan yang terbaik dalam kehidupan kami semuanya. Hamba ingin berdoa menyerahkan untuk panitia pencalonan yang terus bekerja untuk mencari anak-anak Tuhan di Smyrna yang punya hati seorang hamba untuk siap melayani Tuhan dengan berbagai macam keterbatasannya. Kami percaya bahwa Tuhan akan menggerakkan jemaat Smyrna untuk bersemangat di dalam melayani kepada Tuhan. Terima kasih Bapak sepenuhnya jemaat Smyrna, gereja Smyrna, kami serahkan kepada Tuhan dari hari ini sampai seterusnya. Kami bersyukur karena bangsa dan negara kami boleh merayakan kemerdekaannya yang ke-76 tahun hari Minggu yang lalu, seminggu yang lalu. Berkatilah ya Tuhan supaya bangsa ini boleh sungguh-sungguh merdeka dalam pengertian khususnya merdeka dari pandemi COVID-19, dibebaskan dari semua ancaman, mara bahaya, dan juga ancaman bencana alam. Sehingga bangsa kami, bangsa Indonesia yang suka kami kasihi dan kami banggakan ini, bisa bangkit kembali. Dan kami boleh beraktivitas seperti sedia kala, untuk bekerja, untuk berkegiatan, bahkan untuk berbakti dan melayani kepada Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin kami, berkatilah Pak Jokowi bersama dengan stafnya, bersama dengan para menteri, bahkan pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkatilah dengan hikmat Tuhan supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa, yang mampu mengemban amanat rakyat, yang mampu membebaskan rakyat dari semua derita, yang mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat. Berkatilah supaya bangsa kami tetap dalam wadah bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.
Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, dan ada banyak ancaman. Tetapi kami yakin bahwa Tuhan menyertai bangsa ini untuk memberikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapak, berkati gabungan Gereja Baptis Indonesia dengan semua rencana kerjanya untuk 5 tahun ke depan, supaya keluarga besar gabungan Gereja Baptis Indonesia sungguh-sungguh menjadi suatu organisasi yang diperkenan oleh Tuhan, oleh karena memenangkan banyak jiwa dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami menyerahkan syafaat kami kepadamu pada pagi ini, dan kami yakin Tuhan mendengarkannya. Dan di ujung dari ibadah kami hari ini, kami siap untuk menerima berkat yang Tuhan berikan kepada kami sekalian. Bapak Ibu saya kasih, bersiaplah diri untuk menerima berkat Tuhan. Dan bukalah hati dan hidupmu, dan sekarang terimalah berkatnya. Bapak Ibu terkasih, kiranya kekuatan, kesehatan, keberhasilan, kerukunan ada bersama dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kiranya perlindungan dari COVID-19 dan variannya juga ada beserta dengan kita sekalian. Dan kiranya kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya yang ada di dalam Allah Bapa, keselamatan yang sudah dikerjakan sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan yang ada dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada
Yesus. Terima kasih, Yesus. Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, mengambil doa secara pribadi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.